berpenghasilan walaupun saya nggak praktek. Dan saya menganggap bahwa yang namanya sosial media itu adalah jawaban. Kenapa? Karena saya dulu dengar adik-adik kelas saya mengatakan mereka mendapatkan banyak proyek lewat sosial media. Nah, sebelum akhirnya saya merasakan sendiri, nanti saya akan sharingkan. Nah, jadi Bapak Ibu itu adalah keinginan saya. Saya ingin keuangan stabil walaupun saya tidak bekerja. Saya tuh ingin punya pekerjaan yang ibarat kata remote gitu. Dari mana aja saya tetap bisa dapat penghasilan. Nah, pertimbangan berikutnya, saya itu menginginkan kondisi pada saat saya pensiun, tetapi saya tetap menghasilkan. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, saya itu punya papa mama yang luar biasa, ya. Dan saya ini termasuk generasi yang sangat beruntung karena saya tidak disandwichkan oleh orang tua saya. Dan saya paham pada saat sekarang ini banyak orang yang kemudian mereka terpaksa menjadi sandwich generation ya. Kenapa? Karena kondisi sekarang tuh sama sekali tidak mudah. Jadi papa mama saya saat ini sudah usia di atas 70 tahun, papa saya sudah usia 74 tahun gitu ya, mama saya 72 tahun, dan beliau berdua walaupun sudah pensiun, kebiasaannya adalah tetap memberkati Bapak Ibu. Jadi papa mama saya itu walaupun sudah usia pensiun, tidak pernah minta pada anaknya ya, tidak pernah membebani anaknya, dan lebih keren lagi Bapak Ibu, papa mama saya itu dalam setahun bisa muter-muter, bukan di Indonesia bisa sampai 4-5 kali gitu, tanpa ngerepoti anaknya. Nah, dan saya Bapak Ibu melihat, saya ini kan kerja di rumah sakit ya, saya penyakit dalam. Banyak pasien saya yang pada saat mereka itu masih muda, kemudian mereka pekerjaannya keren gitu ya, kemudian posisinya mentereng, begitu pensiun, semuanya rata-rata sama, bingung gitu. Kenapa? Karena mereka pada saat pensiun tidak mempersiapkan dengan baik, dan itu kejadian pada banyak orang. Jadi waktu saya ngeresepin nih, saya mau ngeresepin obat, saya mau ngasih obat, mesti rata-rata jawabannya adalah, sebentar ya dok, aku tak tanya anakku. Sebentar ya dok, aku harus ngobrol dulu sama keluarga besarku. Nanti kalau misalnya ternyata obat yang saya suggest, kan nggak semua tuh ada ya di fasilitas layanan pemerintah, kemudian mereka butuh dan ternyata tidak dipenuhi oleh keluarga atau anaknya atau mantunya atau siapapun ya, ataupun bahkan saudaranya, terjadi apa Bapak Ibu? Menyalahkan. Dan itu saya temui banyak banget. Anakku tuh loh dok gak boleh sama istrinya bantu ya aku, kok gitu ya dok jadi anak gitu ya. Atau misalnya mantuku tuh loh dok muadit gitu. Atau misalnya saudaraku loh dok gak mau bayari. Terus di situ tuh saya mikir loh, bukannya kita tuh harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri gitu ya. Dan saya sendiri Bapak Ibu, mungkin karena saya ini kebiasaan punya orang tua yang keren banget. Papa mama saya tuh waktu saya PPDS ya, itu bawa yang namanya anak saya muter-muter jalan-jalan setiap kali saya sekolah, dan saya bersyukur banget punya orang tua seperti itu. Jadi saya ini Bapak Ibu gak pengen mensandwichkan anak saya ya, sandwich generation paham ya teman-teman, udah bayar yang atas, bayar yang bawah. Nah sekarang teman-teman, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini sekarang ya, kemudian anak-anak tuh sekarang biaya sekolah tuh luar biasa loh Bapak Ibu. Dengan uang yang namanya 300.000 terus kita pergi ke mall, habis sebentar, ya kan. Nah sekarang dengan kondisi seperti itu, terus kita mau mensandwichkan anak kita suatu saat nanti, Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita sebagai orang tua mau mensandwich generation kan anak-anak kita? Saya nggak mau. Biarlah anak-anak kita itu nanti punya kehidupannya sendiri, gitu ya, supaya mereka punya rumah tangga tuh utuh, nggak hancur. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua mensandwichkan mereka kan ya kasihan gitu ya. Nah itu adalah prinsip hidup saya. Jadi mau apapun yang terjadi, nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya harus punya pekerjaan yang tidak terikat oleh usia saya gitu ya. Berikutnya saya mau mengajarkan kepada anak-anak saya sebagai bentuk legacy. Legacy itu sebagai bentuk peninggalan. Jadi Bapak Ibu, sejak saya buat konten, anak-anak saya itu paham bahwa dunia membuat konten sosial media itu membuat yang namanya kehidupan itu tidak selebar daun kelor ya. Jadi sampai detik ini, sampai saat ini, saya tuh banyak banget teman-teman saya terutama nakes ya berpikir bahwa saya ini tidak punya pasien, tidak praktek, dan tidak punya kerjaan gitu, makanya saya konten. Mereka tidak paham bahwa saya konten dengan cara yang sedemikian efektif sehingga saya bisa buat konten dalam waktu satu kali kerja 30, sehingga saya bisa dapat penghasilan dari pintu yang macam-macam sampai 20 pintu penghasilan gitu. Dan anak-anak saya karena mereka tuh lihat mamanya tuh kerja bikin konten, anak-anak saya tuh paham. Jadi anak saya yang kecil itu Bapak Ibu ya, dia bisa membeli iPhone pertamanya terbaru pada saat itu usia 9 tahun. Dari mana? Jualan. Ya, dia pakai yang namanya WhatsApp, dia belajar, saya ajari gimana caranya membungkus barang dan sebagainya, kemudian cara konten itu seperti apa, dia belajar.
Dan anak-anak saya itu paham bahwa yang namanya konten itu adalah sesuatu yang keren, karena dengan mereka konten, mereka akan bisa membuka semua pintu penghasilan. Jadi kayak nanti ini liburan, tanggal 19, 20, 21, anak saya yang laki itu akan ikut acaranya Suara Surabaya gitu ya, dia akan belajar konten gitu, anak saya yang laki. Anak saya yang perempuan acaranya ada lagi gitu. Tetapi anak-anak saya itu udah terbiasa melihat saya itu kerja 4:30 pagi bikin konten. Besok saya jadwalnya bikin konten, langsung saya akan bikin 30 4:30 pagi gitu ya. Dan ini akan membuat anak-anak kita, karena kita Putri sering banget nih. biar orang tua kita nyontohkan, mereka akan paham bahwa dunia itu luas. Kita tuh nggak harus frustasi gitu ya, kalau misalnya di late out, diberhentikan dari kerja, nggak usah frustasi. Selama kita bisa yang namanya konten, kita membuka pintu sosial media, Bapak Ibu akan baik-baik aja ya, nggak tergantung pada pekerjaan, nggak stres Bapak Ibu gitu. Jadi kita harus ngajarkan ke anak-anak kita. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu ke depannya Indonesia itu tidak akan semakin baik-baik saja, kita tuh akan semakin hidup dalam dunia yang semakin menantang. Dan ini adalah data berdasarkan data yang diambil dari Oxford University. Jadi singkat cerita, saya pernah ikut seminarnya Oxford dan dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berkembang, di mana di Indonesia sekolah tuh banyak, yang lulus banyak, tetapi yang mendapatkan pekerjaan itu amat sangat sedikit. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan di Indonesia tuh nggak banyak. Beda sama negara maju, Bapak Ibu, kebalik kalau di sana. Di sana yang sekolah sedikit, contohnya kayak di Jepang ya, banyak sekolah ditutup. Yang sekolah sedikit tetapi yang kerja yang sekolah itu sedikit tetapi lapangan pekerjaan sangat banyak gitu ya. Jadi itu membuat kita Bapak Ibu harus aware, dan kita harus nontonin sama anak kita. Berikutnya adalah, saya nggak usah bahas, ini adalah masalah kami sebagai nakes ya, skip aja ya. Tetapi mungkin kalau malam ini ada teman-teman saya nakes di sini ya, maka teman-teman saya nakes akan paham bahwa ini adalah kondisi di mana kita harus belajar untuk menangani kondisi tersebut. Oke, berikutnya, karena saya merasa bahwa kenaikan income tidak drastis, Bapak Ibu. Nah, maksudnya gimana, Dok? Saya itu kerja 13 tahun ya, saya bukan pemalas, tetapi Bapak Ibu, faktanya saya bekerja 13 tahun, apakah penghasilan saya itu bisa meningkat drastis kayak gini? Enggak, Bapak Ibu ya, malah cenderung stabil, gini-gini aja gitu, walaupun pasien saya bertambah banyak, ya mungkin karena sistem yang ada ya. Di situ saya mulai berkaca. Pada saat saya lulus dokter, saya tuh mikir bahwa impian saya ini, begitu saya lulus dokter, saya bisa memenuhi impian A, B, C, D, E gitu ya. Tapi faktanya enggak. Sehingga saya pun mulai berpikir, enggak bisa kayak gini ya. I have to do something. Setiap orang punya mimpinya, saya memperjuangkan mimpi anak-anak saya. Nah, singkat ceritanya adalah sosial media saya. Oh, Mbak Ulfi nanti aku tolong diingetin ya. Ini belum tak ganti slide-nya. Jadi, yang sebelah kiri adalah TikTok saya, sekarang sudah 145.000 follower. Yang sebelah kanan adalah sosial media Instagram saya, sekarang sudah 331.000 follower ya. Lupa, saya belum tak ganti Bapak Ibu ya. Jadi intinya dari Facebook, saya belajar ya ke guru saya memasuki yang namanya TikTok, kemudian Instagram. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa didapatkan daripada sosial media? Jadi Bapak Ibu supaya kebayang ya, kenapa kok kita pada saat memulai sesi selalu dengan why dulu, kemudian apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Karena biasanya kita itu kalau nggak melihat apa yang bentuk nyatanya, hasilnya, maka kita nggak akan berjuang konten, males gitu ya, karena dipikir namanya konten itu tempatnya orang kurang kerjaan. Jadi saya mendapatkan undangan buat buku, undangan ke televisi, seminar termasuk ke luar negeri, kolaborasi, konten, fitur langganan Instagram, saya melakukan afiliasi, endorse, dan brand ambassador ya. Ini adalah 8 macam pintu yang bisa terbuka. Jadi singkat cerita, kalau undangan ke televisi, teman-teman, saya sering mendapatkan undangan ke televisi termasuk mengisi di Jakarta ya. Saya nggak ambil semua proyek, tetapi intinya untuk undangan ke televisi di Jakarta itu saya mengerjakan, ada yang saya kerjakan tuh dalam waktu 1 hari kerja, teman-teman, itu penghasilan saya sebagai seorang nakes di rumah sakit itu terlewati hanya dalam 1 hari kerja gitu ya. Dan itu menurut saya tuh luar biasa, sehingga akhirnya sampai sekarang saya masih menggeluti dunia perkontenan. Nah, yang kedua adalah seminar termasuk luar negeri. Nah, saya sambil tarik nafas sebentar ya, seminar termasuk luar negeri. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak kita ngobrol sebentar nih di chat? Kalau menurut teman-teman semuanya, seminar ke luar negeri itu sekiranya, halo Dokter Muklis, waduh, senior saya datang ini. Jadi kalau misalnya sekiranya menurut Bapak Ibu
undangan yang namanya termasuk ke luar negeri itu bisa mendapatkan apresiasi antara 0 sampai 10 juta, itu silakan ketik 1. Menurut Bapak Ibu 10 sampai 50 silakan ketik 2, kemudian di atas 50 silakan ketik 3. Menurut teman-teman semuanya, kalau seminar ke luar negeri, kemudian ngisi acara di luar negeri, sebetulnya bisa dapat berapa sih dok? Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh betul, banyak yang ngisi 3. Oh ada yang ngisi 1. Ya, teman-teman. Jadi kalau seminar termasuk luar negeri, tadi ada Dokter Mitri ya, welcome dokter. Itu ternyata Bapak Ibu semuanya, saya bisa mendapatkan apresiasi nomor 3. Ya, which is sekitar 15 kali UMR Surabaya gitu. Dan itu saya masih boleh bawa orang, bawa pendamping, hotel semua dibereskan. Dan itu adalah tawaran yang berulang kali masuk. Tidak semua proyek saya ambil Bapak Ibu ya, karena saya sebagai nakes, saya juga punya rules, saya punya regulasi, tidak semua saya kerjakan. Tetapi intinya kalau memang ternyata baik ya saya kerjakan, kalau memang enggak saya tolak. Tetapi 3 itu ada Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan hasil yang seperti itu, gitu ya. Kemudian yang namanya fitur kolaborasi itu kerjasama. Jadi yang namanya fitur kolaborasi dan kerjasama itu teman-teman ada yang namanya perusahaan yang sampai sekarang saya sudah bekerja sama hingga saat ini, udah sampai detik ini ya. Dan itu saya sudah lakukan selama 2 tahun berturut-turut. Ya, kemudian berikutnya adalah fitur langganan Instagram. Fitur langganan Instagram ini saya pernah mengerjakan ya, dan lumayan banget memang hasilnya, tetapi tentunya kita harus terus-menerus membuat video yang baru. Nah, saya nggak punya banyak waktu, tapi teman saya ngerjakan, dan teman saya yang mengerjakan itu dia bisa mendapatkan sebulan rutin 10 kali UMR Surabaya. Teman saya penyakit dalam, sesama penyakit dalam ya. Berikutnya fitur afiliasi. Afiliasi ini saya kerjakan Bapak Ibu, karena ternyata sangat menarik ya. Intinya adalah mengkonversi daftar nama yang ada di sosial media untuk bisnis afiliasi. Dan puji Tuhan, saya sampai sekarang mengerjakan dan rata-rata penghasilan dari yang namanya semua ini itu rata-rata 3 digit gitu ya. Kemudian endorse dan brand ambassador saya tidak mengerjakan karena terbatas regulasi, tetapi saya punya teman bidan yang mengerjakan dan beliaunya cerita pernah kemudian dikontrak oleh sebuah brand untuk mengerjakan 6 bulan kerja, itu beliaunya bisa mendapatkan 200 kali UMR Surabaya ya, 200 kali UMR Surabaya. Silakan Bapak Ibu googling gitu ya, itu berapa. Afiliasi apa ya? Afiliasi terkait kesehatan gitu ya. Intinya saya tuh kalau milih sesuatu, saya selalu memilih sesuatu yang simple, praktis, nggak bulat, hasilnya besar gitu ya. Saya males kalau misalnya buang-buang waktu banyak-banyak gitu. Karena waktu saya nggak banyak. Gitu. Jadi intinya teman-teman ini adalah bentuk-bentuk kerjasama yang masuk ya, supaya teman-teman kebayang. Jadi yang atas itu adalah kerjasama dari Instagram, yang bawah adalah tawaran dari TikTok gitu ya. Jadi banyak banget sampai sekarang. Kan terakhir saya habis dapat deal untuk mengerjakan 4 kali di Instagram ya, 1 bulan sekali, dan itu mendapatkan 6 kali UMR Surabaya ya, hanya untuk video-video short 1 menitan ya. Berikutnya adalah teman-teman pada saat saya dapat undangan nih, ini untuk ke televisi ya, jadi saya diminta untuk ngisi televisi bersama dengan teman-teman dari Jakarta ya, dengan nama-nama yang saya rasa Bapak Ibu semuanya tahu. Sebelah kanan ini undangan untuk ngisi jurnal tabloid nyata, kemarin saya dapat undangan untuk ngisi yang namanya Jawa Pos ya, dan ini waktu saya diundang untuk mewakili yang namanya percekatan ya, waktu itu dari Panadol sebelah kiri. Jadi Panadol itu bikin rilis sebuah program, terus saya diminta untuk mewakili mereview. Yang sebelah tengah pada saat saya diminta datang ke Jakarta, datang ke kantor Google ya, untuk kemudian bertemu dengan teman-teman yang lain sesama nakes. Tujuannya adalah Kemenkes mengundang kita untuk ayo para dokter konten gitu ya, untuk menangkal semua influencer yang mungkin kurang pas gitu. Karena kan kadang banyak ya, maksudnya yang mereka bilang herbal ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, dan ternyata dia malah merusak ginjal. Intinya kayak gitu ya. Dan sejak saya memulai yang namanya membuat konten, saya sering banget mendapatkan undangan webinar. Jadi banyak banget ya teman-teman. Ini contohnya dari Feature Dokter, kemudian webinar nasional dari Katalis, kemudian sebelah kanan sampai sekarang saya masih rutin mengisi kelasnya Ring the Bell BCA sampai sekarang. Dan
ini adalah pada saat saya mengisi kelas-kelas personal branding ya, yang nggak kebayang juga karena sebetulnya saya adalah orang yang introvert, jadi jangan disangka saya ngomong lancar seperti ini bukan tanpa perjuangan teman-teman. Nanti saya kenalkan pada guru saya ya, yang sudah ngajari saya sehingga akhirnya saya bisa ngomong. Di sini mungkin ada teman saya ya, kalau di malam ini Zoom ini ada Dokter Adisti tahu saya pemalu kayak apa dulu ya. Nah, jadi saya mengisi pada saat seminar di Semarang ya, Perdaweri, mengenai pentingnya personal branding. Saya juga undang ke Jakarta waktu itu untuk bikin yang namanya podcast bersama Dr. Yasin Bintang. Mungkin teman-teman kalau dari Jakarta kenal beliaunya. Kemudian bersama teman-teman influencer yang lain sekarang wira-wiri bikin di YouTube gitu, dijadikan yang namanya podcast edukasi dan sebagainya ya. Dan saya mendapatkan undangan waktu itu dari timnya Raditya Dika untuk diundang ke Jakarta, tapi karena waktu itu waktunya nggak pas, nggak bisa saya. Tetapi intinya ini adalah tawaran yang Bapak Ibu semua ya bisa dapatkan, gitu ya. Semua orang bisa. Dan ini waktu saya ngisi kelas personal branding di UNS, dan berikut adalah teman-teman kami dokter, kebanyakan ya, semua adalah rekan-rekan kami yang semuanya content creation. Jadi kami semua belajar ngosa. Coba dilihat ya, di sini kayaknya ada Dokter Kartini deh malam ini. Coba, Dokter Kartini ini keren banget Bapak Ibu. Beliaunya usianya udah di atas 75 tahun, tapi masih konten. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, ini adalah rekan-rekan kami yang semuanya belajar konten. Jadi nggak ada ceritanya, dok aku udah tua terus aku nggak bisa konten. Yang ada adalah nggak mau. Gitu. Semuanya pasti bisa konten. Mau gaptek, mau enggak, itu semua cuman karena terbiasa. Bisa karena terbiasa, Bapak Ibu. Nah, ini adalah foto favorit saya ya, yang saya selalu display di sini. Ini adalah alasan kenapa saya nggak berhenti konten sampai sekarang. Jadi singkat cerita teman-teman, dulu sebelum saya memulai dunia konten, sebelum saya menjadi afiliator, sebelum saya punya kerjaan di luar pekerjaan utama saya sebagai dosen dan dokter ya, saya nggak pernah punya waktu buat anak saya gitu. Saya nggak pernah punya waktu. Mau cuti harus izin setengah mati, mau cuti harus mikir, terus nanti kalau aku cuti ya, pada saat anak saya yang kecil minta ditemani ke Jakarta. Jadi singkat cerita dia minta ditemani untuk nonton konser ENHYPEN gitu ya. Jadi saya sama suami cuti. Kami cuti waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu untuk kemudian ngantri bersama dengan semuanya yang muda-muda, kita yang paling tua karena kita sebagai orang tua nganterin anak. Tetapi yang saya benar-benar syukuri Bapak Ibu ya, saya bisa melihat anak saya yang seperti ini. Ini adalah reaksi yang benar-benar priceless sampai saya rekam gitu ya, dia nari-nari, dia nyanyi-nyanyi, sesuatu yang sebelumnya saya tidak bisa dapatkan karena saya menukar waktu saya dengan waktu anak saya ya. Jadi pekerjaan saya itu benar-benar makan waktu, sehingga akhirnya waktu anak saya habis. Dan puji Tuhan sejak saya memulai dunia konten kreator, saya tidak terikat pada pekerjaan saya lagi. Jadi saya tuh bebas mau kerja dari mana saja. Dan saya rasa teman-teman semua yang hadir dalam malam ini pastinya pengen kan seperti itu. Ayo coba teman-teman yang pengen ketik 1, atau semuanya enggak pengen, yang pengen coba ayo ketik 1. Oke, iya Dokter Kartini sama-sama, dokter inspirasi saya luar biasa. Oke, 1. Oke, semuanya ketik 1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah mengetik 1 ya, coba saya tunjukkan banyaknya yang namanya income yang Bapak Ibu semuanya bisa dapatkan di dalam sosial media ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk income lain yang Bapak Ibu bisa dapatkan, kayak misalnya kayak gini nih, teman saya yang dapat atau follower. Jadi dia punya produk digital, produk fisik, konsultasi medis. Iya, Bapak Ibu mohon tunggu ya, sinyalnya terputus sebentar. Mohon ditunggu sebentar, sinyalnya Dokter Ika restart dulu ya.
Dokter Ika sudah masuk lagi, mohon tunggu. Iya, mohon maaf kepental Bapak Ibu. Lagi cerita semangat-semangat yuk, kepental. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah bentuk-bentuk daripada income lain ya. Yang kemudian teman saya itu intinya dia dengan membuat konten itu satu kali dia rilis buku Bapak Ibu, dia bisa dapat 3 digit satu kali rilis buku. Dan teman-teman saya yang konten kreator muda-muda itu luar biasa. Saya sudah tahu ada teman saya dokter umum, dia di Bandung, dia bisa beli rumah cash gitu. Usianya Bapak Ibu mungkin ya kayak 15 tahun di bawah saya gitu. Jadi namanya konten kreator tuh luar biasa dahsyat. Dan yang namanya membuat konten semua orang bisa melakukan ya. Dan ini adalah teman-teman saya nakes dan dokter, di mana mereka semua tuh akhirnya konten dan akhirnya paham bahwa konten itu sebetulnya semakin meluaskan jangkauan kita sebagai seorang dokter. Kita malah bisa bantu teman-teman yang ada di luar pulau. Ya, jadi kayak misalnya dokter Muklis hadir ya di dalam Zoom malam ini ya. Jadi kayak misalnya dokter Muklis ini sebagai dokter HIV, Bapak Ibu boleh cek akun Instagramnya ya, dokter Muklis gitu. Beliaunya ada dokter Muklis Aus ya. Jadi beliaunya adalah dokter penyakit dalam khusus HIV AIDS yang ngonten pertama kali loh ya. Dokter khusus untuk penyakit dalam HIV AIDS yang ngonten. Nah, jadi mendapatkan informasi tentang HIV AIDS itu Bapak Ibu sulit sekali ya. Dan sekarang ada dokter Muklis di Instagram dan di TikTok. Kebayang nggak Bapak Ibu seberapa banyak orang yang beliau bantu? Banyak banget gitu ya. Jadi jangan pernah menyangka bahwa setiap konten yang kita buat itu nggak ada gunanya. Apapun yang Bapak Ibu bagikan itu akan bermanfaat buat orang lain. Apalagi kalau misalnya konten kita bagikan itu konten-konten edukasi. Ya, sebelah kiri ini adalah rekan kami Dr. Dion ya. Intinya beliaunya tuh berhasil membangun akun sosial medianya dalam 6 bulan. TikToknya mulai dari follower 2.000, sekarang 160.000 gitu ya. Dan benar-benar mendapatkan banyak pintu pemasukan, mulai ada yang namanya kerjasama endorse dan sebagainya itu banyak, dan itu menjadi ladang penghasilan. Demikian pula Dr. Aan itu adalah rekan kami ya. Beliaunya juga belajar konten, dan Dr. Aan ini ternyata seorang hipnoterapis, dan akibat beliaunya tuh konten akhirnya mendapatkan yang namanya tawaran untuk jadi penjara di banyak tempat. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, gimana sih caranya supaya Bapak Ibu semua itu bisa berhasil? Kata kuncinya kan itu ya. Yang pertama tentunya Bapak Ibu itu harus mengenali diri dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu itu kalau ngomong tentang sesuatu niche-nya itu apa, yang Bapak Ibu kira-kira kalau dikasih satu topik bisa ngomong banyak nggak berhenti. Jadi kayak misalnya niche saya apa, karena saya penyakit dalam ya, saya mau disuruh ngomong pagi siang malam, saya selalu ada ide untuk saya omongkan. Coba Bapak Ibu suruh saya ngomong tentang masak, tak jamin 1 minggu berhenti, karena saya nggak bisa masak gitu ya. Setiap orang pasti punya niche yang spesifik, nggak ada ceritanya orang tidak punya kelebihan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan punya cerita. Kemarin teman saya tuh tanya gini, Dok, aku itu mengasuh anak, kemudian anakku berkebutuhan khusus. Memang aku itu bisa cerita apa, Dok? Gitu. Jangan salah, Bapak Ibu. Cerita bersama, bagaimana cara membersamai anak-anak yang spesial, itu luar biasa loh. Itu perjuangan seorang ibu, dan itu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Apa yang kita anggap tidak berharga bisa jadi berharga buat orang lain ya. Jadi never underestimate yourself gitu. Mulai dengan apa yang ada, mau thread, mau Facebook, mau apapun. Kalau ditanya, Dok, saya mulai dengan apa? Dengan apapun. Yang penting kata kuncinya adalah konsisten. Ya, karena kalau tidak konsisten udah pasti gagal ya. Berikutnya buat kalender konten, kemudian kita semua bisa pakai Gemini AI atau ChatGPT, sekarang udah gampang banget, nanti akan diajari oleh mentor saya ya. Berikutnya adalah sediakan 15 sampai 20 menit sehari untuk apa? Membalas komen dan menulis postingan. Jadi intinya adalah konsisten, Bapak Ibu. Tidak ada kesuksesan tanpa kekonsistenan. Tidak ada kesuksesan tanpa kekonsistenan ya. Jadi jangan pas Bapak Ibu berharap untuk sukses setelah 6 bulan memasuki sosial media. Enggak, Bapak Ibu. Saya memasuki sosial media sekarang tahun saya ketiga. Tahun keberapa akun saya mulai bertumbuh setelah saya 1 tahun konten tidak berhenti. 1 tahun tidak berhenti, Bapak Ibu. Enggak stop, 1 tahun. Apa yang terjadi di awal-awal, nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, nggak ada yang lihat, sama sekali nggak ada yang lihat. Kemudian itu membuat saya akhirnya berpikir apakah kemudian konten saya ini sekiranya gagal gitu kan. Tetapi saya tidak berhenti sampai suatu malam saya bikin konten. Menurut saya konten saya tuh nggak masuk akal ya. Saya bikin konten tentang minum teh efeknya gitu kan, dan ternyata itu bisa tembus 11 juta follower, 11 juta viewer.
Gitu. Kemudian tiba-tiba akun saya tuh zut nambah 100.000 follower. Siapa yang nyangka Bapak Ibu dari konten yang ngaco balau gitu kan? Itu nggak penyakit dalam banget. Jadi intinya konsisten, one day one content. Dan kami punya grup dokter belajar personal branding ya. Jadi teman-teman di sana semuanya wajib konten. Pokoknya kita konten bersama. Kontennya adalah wajib one day one content. Dan kata kunci berikutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sukses harus punya mentor yang tepat. Ya, jadi singkat cerita Bapak Ibu, saya sampai sekarang itu masih konten dan saya punya mentor yang tepat. Mentor saya tuh banyak, jadi saya tuh udah ganti-ganti mentor. Mentor saya tuh macam-macam, saya nyobain kelas-kelas yang 17 juta, 15 juta, bahkan saya pernah pergi Surabaya Jakarta sama suami berdua. Satu orang tuh bayar 15 juta, belum tiket pesawat, belum hotel ya. Kami belajar 1 hari full, habis itu pulang ke Surabaya, saya nyoba gitu, terus ternyata setelah itu akun saya keblokir Bapak Ibu. Habis itu ada yang ditanyain, nggak ada gitu. Kenapa? Karena kelasnya tidak seumur hidup, nggak ada pendampingannya. Jadi Bapak Ibu, mentor yang tepat itu nggak bicara soal harga mahal, harga murah, enggak. Tetapi mentor yang tepat adalah bicara mengenai siapa yang melakukan dan siapa yang sanggup menemani Bapak Ibu sampai kapanpun. Ya, percuma kelasnya murah kalau kemudian Bapak Ibu nggak ditemani. Jangan berpikir kelas mahal pun itu worth it. Belum tentu Bapak Ibu. Intinya adalah Bapak Ibu harus punya mentor yang tepat, mereka yang melakukan dan menjalankan. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, supaya kita bisa dapat penghasilan yang namanya 3 digit dan sebagainya, maka kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus konsisten dan punya guru yang tepat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya nih buat Bapak Ibu yang semua hadir di dalam Zoom malam ini. Nah, teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom, saya boleh tanya nggak teman-teman? Apakah teman-teman di sini menginginkan penghasilan seberapa besar? Kalau teman-teman ingin menghasilkan penghasilan 10 sampai 20 silakan ketik 1, 20 sampai 50 silakan ketik 2, 50 sampai 3 digit ke atas silakan ketik 3. Kenapa Dok ditanyai? Ya supaya kita bisa melihat Bapak Ibu sebetulnya untuk impian yang besar itu siap enggak gitu ya. Pak, kita lihat. Oke, seberapa banyak ini yang jawab teman-teman? Oke, banyak yang nulis 2 dan 3, 2 dan 3. Nah, khususnya teman-teman yang nulis 2 dan 3, ya 3 kan bicara soal 50 sampai 100 sampai di atas 100 juta gitu ya. Maka teman-teman, apakah teman-teman siap untuk berkomitmen memberikan effort 1 tahun konten tanpa berhenti apapun hasilnya? Teman-teman yang siap silakan ketik 1. Yang siap ketik 1. Kenapa Dok? Ya karena Bapak Ibu bisa jadi dalam 1 tahun pertama tidak ada hasil, gitu ya. 1 tahun pertama tidak akan ada hasil, bisa jadi. Oke, Bapak Ibu yang siap untuk konten dan sudah mengetik 1, terima kasih Bapak Ibu. Sekedar cerita ya, terakhir sebelum saya serahkan pada mentor kita malam ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu menginginkan penghasilan 3 digit, betul? Sekolahnya berapa tahun? Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, saya 12 tahun karena saya penyakit dalam 11 tahun ya, sampai saya lulus spesialis. Dan untuk mendapatkan 3 digit Bapak Ibu, akankah Bapak Ibu mau berjuang konten tanpa berhenti minimal 1 tahun? Nah, itu yang menjadi refleksi daripada teman-teman semuanya. Nah, Bapak Ibu, betul Bu Yunita, saya akan perkenalkan guru kita malam ini, mentor kita malam ini, yang tidak hanya beliaunya mengajar saya, tetapi juga mengajar lebih dari 3.000 orang nakes dan 5.000 orang konten kreator lainnya. Tidak hanya itu, beliau juga seorang pebisnis dan sudah 18 tahun berada di dalam dunia content creation. Saya perkenalkan Pak Hermas Puspito, dan Bapak Ibu, beliaunya habis ulang tahun. Jadi sambil saya serahkan kepada Pak Hermas, mari kita ucapkan selamat ulang tahun. Oke, kemarin ya. Makasih Dokter Ika. Rekan-rekan belajar banyak. Siapa di sini yang belajar banyak? Rekan-rekan semua sama Dokter Ika. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan Dokter Ika Devi. Bapak Ibu mau didampingi nggak? Mau didampingi, mau bertumbuh? Karena Dokter Ika didampingi selama 3 tahun. Saya juga nggak menyangka apa yang kami support untuk Dokter Ika bertumbuh berlipat kali ganda dan Dokter Ika mempraktekkan secara konsisten. So, Bapak Ibu semua, bagi rekan-rekan yang mau dibimbing, mau didampingi, Dokter Ika kami support 3 tahun. Ya, bertumbuh dari follower nggak sampai 1.000. Sekarang lebih dari 130.000 follower. Dan di Instagram juga ratusan ribu, dan nggak cuma bangun sosmednya, tapi juga bangun income-nya. Siap belajar, Bapak Ibu? Cukup, terima kasih. Ini ramai sekali dari tadi pagi ya, Bapak Ibu sudah ngumpet-ngumpet nih, tetap aja ramai ya. Terima kasih
Doa saya kembali untuk Bapak Ibu semua. Saya mendoakan rekan-rekan yang hadir, siap Bapak Ibu akunnya bertumbuh, sosmednya bertumbuh, income-nya bertumbuh, dan apapun yang Bapak Ibu doakan, Tuhan mencipta. Amin, 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 amin. Oke, lanjut ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih rekan-rekan, komentarnya cukup. Saya doakan kembali Bapak Ibu semua dalam kondisi yang berlimpah dengan rizki, berkah, dan juga kesehatan dan keterampilan. Dan tugas saya hari ini 40 menit ke depan, saya membagikan pengalaman saya 17 tahun membangun sosial media. Perkenalkan, nama saya Hermas. Saya sudah 17 tahun membangun sosial media dari tahun 2008. Dan dari sosial media saya bersyukur ya bahwa saat ini kami mendampingi ribuan partner, termasuk Dr. Ika Devi bertumbuh, banyak rekan-rekan bertumbuh, dan pengalaman saya membangun 14 tahun bangun bisnis online juga kami berikan secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu tadi ada yang nanya, apakah ujungnya pelatihan berbayar? Tidak, pelatihannya gratis, bimbingannya gratis, grupnya gratis, mentornya gratis. Siapa yang mau? Yang mau ketik Tapi mau. sekarang nggak pakai nanti-nanti. Ya, jadi rekan-rekan semua kami bersyukur bertumbuh dalam 7 tahun terakhir mendampingi banyak rekan-rekan, dan pengalaman saya membangun bisnis online dari beragam industri. Saya juga bagikan pengalaman-pengalamannya untuk Bapak Ibu membangun bisnis juga. Jadi rekan-rekan, cerita saya membangun sosial media nggak cuma membangun follower, nggak cuma membangun para partner, tapi juga bisa mengakumulasi omset, profit, dan income dari sosial media. Sosmed sebegitu powerful, dan kami begitu believe dan percaya bahwa era 2025 adalah era di mana rekan-rekan yang bertumbuh adalah mereka yang membangun sosial media. Dan 2026 akan membuktikan bahwa Bapak Ibu yang membangun sosial media jauh lebih cepat bertumbuh dibanding yang belum membangun sosial media. Pak, tapi saya tidak muda lagi. Saya pemula, saya awam. Bapak Ibu, partner kami yang paling senior 85 tahun. Partner kami 82 tahun, Dr. Kartini 73 tahun. Dan kami bertumbuh bersama-sama dengan partner kami awam, ibu rumah tangga, pensiunan, freelancer, oma, opa, bertumbuh Bapak Ibu semua, meskipun ya awalnya juga newbie. So Bapak Ibu semua, yuk kita belajar sama-sama. Saat ini kami mendampingi banyak sekali content creator, apapun backgroundnya, apapun latar belakangnya bisa. Tadi Dr. Ika sudah menyampaikan ya, ini partner-partner kami yang kami dampingi. Dan jangan berpikir isinya anak-anak muda. Ini malah banyak orang-orang senior, oma, opa yang rambutnya sudah berwarna lain, Bapak Ibu ya. Kami bersyukur menolong rekan-rekan apapun backgroundnya. Ya mau ibu rumah tangga, awam, entrepreneur, freelancer, pensiunan, dokter spesialis, dan kami saat ini mensupport hampir semua rekan-rekan dokter dan dokter spesialis, termasuk dokter hewan, dokter gigi, beragam dokter spesialis, senior, profesor, beberapa guru besar yang rendah hati bertumbuh bersama-sama dengan kami, belajar bersama-sama. Ya, nah, my question, yang mau didampingi rutin setiap hari, yang mau ketik mau, yang mau didampingi bertumbuh seperti Dr. Ika yang mau ketik mau. Siapa di sini rekan-rekan semua ingin didampingi bertumbuh membangun sosmednya meskipun awam, gratis Bapak Ibu semua yang mau ketik mau. Ada syaratnya. Syaratnya Bapak Ibu semua adalah menyimak sampai selesai. Siap Bapak Ibu? Syaratnya adalah rekan-rekan menyimak sampai selesai. Maka Bapak Ibu yang menyimak sampai selesai, rekan-rekan akan mendapatkan link aksesnya untuk bisa belajar bersama-sama dengan kami di komunitas eksklusif untuk belajar sosial media, bertumbuh setiap hari. Ya, siap Bapak Ibu? Siap ya? Oke. Caranya gimana Mas Herma? Simak sampai selesai. Link akses akan dibagikan di bagian akhir, di slide terakhir. Ya, Bapak Ibu, kami punya visi membantu 100.000 orang memiliki skill sosial media, membangun personal branding, dan ujungnya membangun income. Dr. Ika waktu pertama kali ketemu, followernya nggak sampai 800 follower. Dan Dr. Ika bilang, aduh saya pemula, saya awal. Dok, kalau dokter berkenan dan rendah hati, ayo kami dampingi secara khusus. 3 tahun yang lalu, tahun 2022-2023, beliau bertumbuh sedemikian rupa, sekarang akunnya ada 130.000 lebih. Ya, dan beliau nggak cuma membangun sosmed, bahkan beliau membangun income. Kami juga punya partner Ibu Pisiawati, Bapak Ibu, orang stay di NTB, ya sekarang sudah 16.000. Dari nol, literally nol. Ibu-ibu usia 54 tahun. Dan beliau sekarang menghasilkan income dari sosial media. Beragam background partner-partner yang kami dampingi. Latar belakang apapun. Bidan, ibu rumah tangga, awam, freelancer, pensiunan, bertumbuh bersama dengan kami. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mulainya. Yang pertama yang Bapak Ibu harus mulai bangun dan pahami adalah punya kesadaran penuh bahwa sosial media
bukan cuma joget-joget. Yang setuju boleh ketik setuju. Sosmed bukan cuma untuk lucu-lucuan. Sosmed bukan cuma untuk belanja-belanji. Sosmed ternyata bisa membantu Bapak Ibu makin dikenal orang, makin dipercaya orang, punya banyak customer, punya banyak pebisnis, bisa menghasilkan income. Karena 14 tahun saya membangun sosial media, saya menghasilkan income dari handphone yang saya pegang. Jadi Bapak Ibu, saya bangun sosmed dari 2008, saya baru menghasilkan income dari tahun 2011, 3 tahun loh Bapak Ibu. Jadi kalau benar kata Dokter Rika, kalau 3 tahun Bapak Ibu belum konsisten, jangan berharap bisa menghasilkan income puluhan hingga ratusan juta. Saya 3 tahun. Tapi Bapak Ibu di era sekarang nggak harus 3 tahun, jauh lebih cepat. Dulu zaman saya nggak ada mentor, dulu otodidak Bapak Ibu. Ya, rekan-rekan, pertama yang harus Bapak Ibu bangun adalah belajar tentang public speaking dan personal branding. Kita punya satu kesepakatan bahwa Bapak Ibu nggak harus jago. Bapak Ibu nggak harus extrovert, introvert juga bisa. Semua mulai dari hal yang sederhana. Bapak Ibu bisa karena biasa. Coba ketik, saya bisa karena biasa. Bapak Ibu bisa karena biasa. Bukan karena keren, bukan karena ganteng, cantik, bukan karena kece, introvert, extrovert, no. Bapak Ibu bisa karena biasa. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa mengoptimasi Instagram. Mulai dari hal yang basic, optimasinya, konten interaksinya, dan ini hal-hal yang sederhana yang dilakukan. Kalau dilakukan dengan rutin itu powerful sekali. Yang paling basic harus dilakukan yaitu foto profilnya dan bagian bio profil kita. Jadi Bapak Ibu kebanyakan kita bangun sosial media, foto profilnya nggak sesuai dengan foto kita. Kadang-kadang gambarnya adalah tumbuhan, betul atau betul? Kadang-kadang gambarnya adalah hewan kesayangan, betul atau betul? Kadang-kadang gambarnya Vespa, motor, mobil, awan, dan beragam yang lain, betul atau betul? Sehingga bio profil kita nggak strong. Yang berikutnya, berbagi dari apa yang Bapak Ibu sukai. Berbagi dari hal yang sederhana. Nggak perlu sesuatu yang rumit dan jelimet. Bapak Ibu kalau nanti masuk ke dalam grup bimbingan kami, Bapak Ibu akan kaget. Semua partner kami dampingi dari nol. Dari hal yang paling sederhana. Dari cuma 2 kalimat, dan Bapak Ibu semua bisa bikin konten. Semua partner kami yang bergabung, semua pasti bisa bikin konten. Dengan satu syarat, mau. Udah itu doang. Bukan handphone, bukan tripod, bukan ring light, no. Mau. Udah gitu doang. Mau nggak didampingi? Kalau mau, bertumbuh. Kalau nggak mau, ya, nggak apa-apa, yang mau banyak soalnya. Kebayang nggak? Jadi rekan-rekan semua kebayang nggak? Pola kita sama. Dari 7 tahun yang lalu, dari 14 tahun yang lalu, polanya satu hari sama. One day one content adalah kunci pertumbuhan. One day one content adalah kunci pertumbuhan. That's why Bapak Ibu, kalau rekan-rekan mau bertumbuh, lakukannya setiap hari. Prakteknya setiap hari, minimal 3 tahun. Kalau Bapak Ibu mau berhasil, ya, karena saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Dokter Ika bertumbuh 3 tahun Bapak Ibu. Dari belum menghasilkan income sampai ya berkelimpahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena membangun sosial media. Dari yang nggak ada yang nonton, dicibir, dienyak, di hate, sampai sekarang konten-konten Dokter Ika kadang-kadang suka ada orang-orang aneh, komen aneh-aneh, mah kita nggak peduli. Selama konten kita bermanfaat, ngapain kita peduli sama omongan orang? Betul atau betul? Betul atau betul? Ya, that's why Bapak Ibu mau nggak bertumbuh bersama-sama dengan kami. Berikutnya optimasi TikTok. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan buka tanya jawab. Ya, karena Dokter Ika tadi sudah membagikan materi, giliran saya akan membantu menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu. Jadi para partner kami juga bertumbuh. Nah, Dokter Quirinus juga partner kami juga, usia beliau sudah 71 tahun, 60.000 follower sekarang. Ya, bertumbuh dari 3.000 ke 60.000, naik 20 kali lipat. Ya, kami juga mendampingi dokter Buklis, dokter spesialis penyakit dalam KPTI, bertumbuh, ya sekarang udah 30.000 lebih karena beliau melakukan dengan konsisten. My question. Siap? Memang. Yang mau diketik mau. Abis ini saya akan buka Q&A dan buka beberapa tips trik ya buat teman-teman semua ya biar nggak terlalu malam. Ya, mau rekan-rekan semua. Bagi Bapak Ibu yang mau, sesi hari ini kita ngomongin tentang frame dan juga konsep. Besok kita bakal praktek sama-sama. Besok Selasa 19.30 tidak ada rekaman, tidak ada slide yang dibagikan. Bagi Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu akan belajar, sesi belajar dapat ide konten, belajar script, belajar public speaking, belajar personal branding, belajar praktek memulai sosial media. Siapa yang mau? Ya. Dan sesi besok hanya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir sesi pertama ini. Jadi tidak untuk umum, khusus eksklusif untuk Bapak Ibu. Ya, yang mau ketik mau ya. Bagaimana caranya? Oke.
Bagaimana caranya? Siapkan handphone Anda, siapkan smartphone Anda, siapkan WhatsApp Anda. Caranya mudah. Caranya rekan-rekan semua, besok kita akan belajar di jam yang sama, linknya berbeda. Di jam yang sama, link Zoom-nya berbeda. Kita akan belajar dapat ide konten, belajar skrip, praktek public speaking, belajar personal branding, ilmu praktek bikin konten dari nol. Ya, sampai jago. Ya, caranya mudah, Bapak Ibu. Caranya WA ke pengundang Anda, ketik nama _daftar sesi 2. Yuk. WA ke 2. Yang sudah WhatsApp boleh ketik sudah. Yuk, saya tunggu rekan-rekan. Saya tunggu Bapak Ibu. Yang sudah WA ke pengundang Anda, ketik sudah. Sudah ya? Oke, baik. Yuk. Pengundang siapa? Pengundang adalah orang yang memberikan link Zoom. Orang yang memberikan link Zoom ke Bapak Ibu. Oke, caranya WA ke pengundang Anda. Ya, sudah? Yang sudah boleh ketik satu? Yang sudah ketik, saya bukan dokter ya Bapak Ibu. Sudah dok? No, saya bukan dokter. Kebetulan Tuhan mengizinkan saya mendampingi banyak sekali dokter, tapi saya bukan dokter. Ya, saya mau menghormati para partner-partner saya dokter yang berjuang ya untuk menyelesaikan kuliah dan juga PPDS dan koas. Ya, GP-nya tidak mudah Bapak Ibu ya. Sudah? Sudah WA ke pengundang boleh ketik satu? Yang sudah WA ke pengundang boleh ketik satu. Sudah ya? Baik. Caranya adalah nama _daftar sesi 2. Caranya adalah, kalau dari grupnya Dokter Ika ya ke Dokter Ika. Japri ke Dokter Ika ya. Kalau sudah dari Dokter Ika silakan WA ke Dokter Ika. Sudah ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya. Sudah? Saya tunggu 10 detik. Sebelum saya masuk ke part terakhir dan Q&A. Tanya jawab. Sudah, oke, baik. Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup, nggak perlu WA lagi. Bapak Ibu yang sudah masuk grup partner-partner kami, nggak perlu WA lagi ya. Sama kok grupnya. Bimbingannya sama, linknya sama. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup bimbingan, nggak perlu WA lagi ya. Saya tahu ini banyak yang hadir lagi nih, kayaknya pada bersemangat nih untuk ikut belajar lagi ya. Bapak Ibu, siapa yang mau masuk grup? Yang mau masuk dan dipersiapkan masuk ke dalam grup ketik mau. Yang mau dan dipersiapkan masuk ke dalam grup. Yang udah masuk grup nggak perlu komen. Ya, yang udah masuk grup nggak perlu komen. Yang satu nggak terinfeksi kan? Caranya mudah, Bapak Ibu. Iya. WA ke nomor saya di depan. Ya, WA ke 0821 2720 0476. Ketik nama _daftar nama Belum sempat pengundang. lihat, aku masih ngeliat Ya, kakiku. ketik nama _daftar nama pengundang. Ya, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan saya persiapkan masuk ke dalam grup bimbingan di hari Rabu. Ya, sesinya Selasa, sesi 2. Masuk ke grupnya setelah sesi 2. Tapi untuk bisa masuk, dipersiapkan masuk ke dalam grup bimbingan. Grup bimbingannya khusus ya Bapak Ibu. WA ke pengundang untuk dapat link Zoom. WA ke pengundang untuk dapat link Zoom. Link Zoom akan dibagikan besok pagi. Itu WA ke pengundang Anda. Tapi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan semua yang mau dipersiapkan masuk ke dalam grup bimbingan khusus, caranya mudah. Bapak Ibu WA ke nomor saya di depan. Ketik nama, itu ada di depan nomornya ya. Nomornya ada di depan. Di 0821 2720 0476. Caranya Bu Retno, WA di 0821 2720 0476. Caranya adalah save nomor saya dulu ya. Save nomor saya dulu. Bentar ya. Ya, caranya save nomor saya dulu. Save nomor, lalu WA ke nomor tersebut. Nah, sudah saya kirimkan ya. Sudah? Yang sudah boleh ketik sudah, supaya saya bisa masuk Q&A. Makasih Pak Sugoro, terima kasih. Ya, supaya tidak terlalu malam. Sudah, oke, baik. Sudah ya, ini yang masuk sudah banyak sekali. Yang masuk sudah banyak. Ya, yang masuk sudah banyak. Jadi, sepertinya sudah tidak ada kendala ya Bapak Ibu ya. Aman ya.
Oke, ya Bapak Ibu harus pakai format ya. Bapak Ibu yang tidak pakai format lengkap, mohon maaf saya tidak bisa terima. Bapak Ibu yang tidak pakai format lengkap, saya tidak kasih link Zoom besok. Ya, Niluh, Bu Niluh, tidak ada info pengundangnya, saya nggak bisa. Kalau Bu Niluh tidak info format lengkap, saya nggak bisa kasih link Zoom ya. Bapak Ibu kalau nggak infoin pengundangnya, ya, rekan-rekan tidak akan saya berikan link khusus ya. Sudah? Yang sudah boleh ketik sudah, saya mau buka Q&A setelah ini. Maaf, apa formatnya? Di depan formatnya jelas sekali. Formatnya di kolom komentar ada, di screen di depan ada. Ya, di kolom komentar ada, di screen di depan ada. Sudah ya? Oke, saya ulang ya, Bapak Ibu, saya ulang ya. Yang sudah WA ke pengundang boleh ketik A. Yang sudah WA ke pengundang boleh ketik A. Yang sudah WA ke pengundang boleh ketik A. Yang sudah WA ke nomor saya untuk dipersiapkan masuk ke dalam grup bimbingan ketik B. Yo. Yang sudah WA ke nomor saya boleh ketik B. Oke, baik. Yuk lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah semua ya, aman nih kayaknya. Ya, aman. Oke, baik. Pak Wira. Oke, siap Pak Wira. Alright. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Foto aja screenshot kalau ada yang belum. Ya, kalau ada yang belum karena pakai handphone screenshot aja ya. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi, 2023, bagaimana saya membangun sosmed? 1 bulan bisa tembus 14.000 karena saya melakukan beberapa hal ini. Ya, 4 hal. Yang pertama, tujuan. Jadi Bapak Ibu kalau bangun sosmed tapi nggak punya tujuan, nggak akan meledak. Akunnya nggak akan konsisten bertumbuh. Akunnya nggak akan grow up karena nggak punya tujuan. Betul atau betul? Isi sosmednya untuk joget-joget, hanya untuk belanja-belanji, hanya untuk lihat yang lucu-lucu, atau lihat yang tidak baik, Bapak Ibu, betul nggak? Sosmed, Bapak Ibu, hanya membuang-buang waktu dan menghabiskan uang. Betul atau betul? Kalau betul ketik, ampun, hanya dipakai untuk belanja-belanji. Siapa di sini yang sosmednya Anda, ini lucu banget keranjang kuning, check out, ini lucu banget, check out. Akhirnya entek duitnya, betul nggak? Bapak Ibu, handphone saya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Ya gitu Bapak Ibu. Ya jangan sampai handphone Anda lebih banyak uang yang keluar daripada uang yang masuk. Bukan begitu, bukan? Ya. Yang kedua, bikin konten yang menarik, bikin konten yang bermanfaat. Kalau nggak keduanya, Bapak Ibu. Oh, kontennya apa? Nggak jelas. Kontennya apa? Anak kecil ganti baju, lucu-lucu, joget-joget, anak kecil dibedakin, dedaunan jatuh dari pepohonan. Nggak jelas kontennya. Orang ngapain follow akun kita, betul nggak? Ya, joget-joget itu di panggung. Anak kita joget-joget 17 Agustusan di panggung. Nggak jelas. Akhir tahun joget-joget anak kita, terus kita bikin konten. Nggak jelas, Bapak Ibu. Ya, akhirnya kita nggak bisa, akunnya nggak bisa bertumbuh. Betul atau betul? Ya. Yang ketiga, ada interaksi nggak? Reply, komentar adalah kunci pertumbuhan akun. Oh iya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, jangan jangan SMS ya Bapak Ibu. Mohon maaf, jangan SMS. Ya, jangan SMS Bapak Ibu, saya lagi tidak pakai SMS. Mohon pakai WA ya. Pakai WA saja ya. Ya. Yang keempat, konsisten. Kata kuncinya adalah konsisten. Dr. Ika bertumbuh selama 3 tahun. Para partner-partner kami bertumbuh karena membangun dengan konsisten. Konsisten itu apa sih Pak? Rutin. Rutin itu apa sih Pak? Setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau bertumbuh, ya Bapak Ibu wajib membangunnya setiap hari. Pertanyaan saya kembali seperti Dr. Ika, mau nggak didampingi seperti Dr. Ika 3 tahun? Dan belum kelihatan hasilnya, mau nggak rekan-rekan semua didampingi 3 tahun? Mau nggak rekan-rekan membangun? Meskipun mungkin awal-awal belum kelihatan hasilnya. Tapi Bapak Ibu, ketika nanti 2-3 tahun mendatang, sebenarnya partner-partner kami ada yang di bawah 3 bulan menghasilkan, ada yang di bawah 6 bulan menghasilkan, tetapi kami mau memberikan harapan yang jelas, bukan cuma nyebar-nyebar harapan. Bapak Ibu semua pada akhirnya kekuatan konsistensi lah yang membuat Bapak Ibu bertumbuh. Ya, Bapak Ibu, saya akan buka Q&A. Bapak Ibu boleh tanya yang banyak, tapi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mau belajar praktek, skrip, belajar buat konten, menghasilkan income dari online, Selasa besok jam 7:30. Caranya WA ke pengundang Anda, Bapak Ibu, ya, Selasa 7:30 belajar skrip, ide konten, public speaking. Ya, caranya WA ke pengundang Anda, ketik nama _data. WA ke pengundang Anda, ketik nama _data. Ya,
Iya, Dokter Muklis wes canggih ki Dokter Muklis ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua sudah, jangan lupa WA ke nomor saya di depan. Yang sudah WA ke pengundang boleh ketik sudah, yang sudah WA ke nomor saya boleh ketik sudah. Ya, yang sudah WA ke nomor saya boleh ketik sudah, yang WA ke pengundang boleh ketik sudah. Saya akan buka Q&A Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu boleh tanya jawab. Tanyakan segala sesuatu berhubungan dengan sosial media. Saya akan membantu menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu, terutama untuk rekan-rekan semua yang memang masih merasa, aduh saya ragu, saya awam, saya ibu rumah tangga, saya pemula. Bapak Ibu nggak usah khawatir, rekan-rekan kami mendampingi apapun background Bapak Ibu. Ya, jadi rekan-rekan apapun background Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu semua bisa belajar secara khusus ya. Saya buka tanya jawab Bapak Ibu. Silakan saya buka Q&A. Saya seorang guru, bagaimana mengawali untuk bisa belajar konten? Bu Rita, kalau seorang guru, karena kebetulan tim-tim saya banyak guru, Capsek, guru PAUD, guru SMA, dosen, guru SMP. Kata kuncinya yang pertama adalah belajar berbicara dulu depan kamera, namanya public speaking. Setelah kita belajar public speaking, tahap berikutnya adalah menentukan tema khusus sebagai educator. Guru kan educator. Tapi yang pertama, belajar dulu kemampuan untuk berbicara mengenai skill ngomong depan kamera. Ya, nama pengundang maksudnya apa ya Pak Bu? Pengundang adalah orang yang memberikan link Zoom. Saya ibu rumah tangga hanya nunggu bengkel dinamo, apakah bisa bikin konten? Oh sangat bisa dong. Sangat bisa Bu. Saya punya partner yang bukan ibu rumah tangga, oma-oma usia 85 tahun. Ya. Bimbingan apakah berbayar? Gratis. Bimbingannya gratis seumur hidup. Coba ketik gratis seumur hidup. Tanya partner-partner saya, betul gratis nggak? Coba biar partner saya yang jawab. Apakah betul ini gratis? Apakah bimbingan sosmed kita gratis? Coba. No, partner saya yang jawab ya. Jadi apakah benar ini gratis? Gratis. Seumur hidup. Yang jawab bukan saya, yang jawab partner-partner saya. Apakah kita wajib follow up? Apakah kita wajib follow back? Follow up. Apakah kita wajib follow back? Tidak. Tidak wajib. Assalamualaikum, saya seorang ibu rumah tangga pemula. Bagaimana cara memulainya? Ikut besok sesi 2. 7:30. Sesi 2 7:30 linknya berbeda ya. Minta ke pengundang Anda atau WA ke nomor saya nanti akan dapat infonya juga. Tiap hari konten dengan tema yang sama atau boleh ganti tema? Tema topik beda. Ya, jadi kalau tema besar kita, misalnya kesehatan ya udah kesehatan terus. Tema besar kita adalah skincare terus. Tema kita olahraga terus. Nah topiknya boleh gonta-ganti, Bu Imrona. Topik boleh gonta-ganti. Kesehatan misalnya kesehatan tentang pola makan, pola tidur, pola olahraga itu kan temanya kesehatan. Topiknya boleh gonta-ganti. Tema kesehatan topiknya pola tidur, topiknya tentang program diet. Gitu. Topiknya boleh gonta-ganti, temanya jangan ganti. Saya ibu rumah tangga 73 tahun, ilmu sosial yang saya miliki. Apa isi konten yang cocok? Bu Kasmiati ikut sesi 2, nanti kita belajar ide tema. Saya pekerja swasta, belum menemukan ide konten. Besok kita belajar ide konten ya. Saya ibu rumah tangga tanpa pengalaman, apa bisa bikin konten? Semua partner saya banyak yang nggak ada pengalaman. Semua partner saya banyak yang nggak ada pengalaman. Awalnya Dokter Ika juga pemula kok, nggak apa-apa. Cara sederhana praktek public speaking supaya pede gimana Pak? Ikut besok. Bu Eirin, ikut besok. Kita belajar sama-sama ya besok ya. Saya masih bingung untuk menentukan niche yang tepat. Coach, gimana menentukan yang tepat? Saran saya, ikut dulu sesi besok. Nanti ada pola praktek 30 hari, baru bisa menemukan ide konten tema niche. Iya, Dokter Ani seumur hidup. Luar biasa. Saya orang pekerja serabutan. Langkah apa untuk bikin konten? Langkah pertama, ikut besok. Belajar besok. Kak, maaf ulangi. Public speaking, apalagi mau saya catat. Public speaking ya adalah skill penting untuk membangunnya. Yang kedua adalah skill konten. Apa benefit to Coach Hemas? Apa big goals-nya? Goal saya adalah buka lapangan kerja 100.000 orang. Pak Alif. Goal saya 100.000, baru 10.000 yang saya support. Saya pernah perbankan apa objeknya ya Pak, sedikit bingung. Saya mendampingi banyak banker, GM, kepala cabang. Saya banyak mendampingi juga prapensi untuk banker. Goalnya adalah bagaimana dari sosmed bisa menghasilkan income. Itu Pak Alif. Goalnya bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menghasilkan income dari sosmed. Durasi konten yang pasti di view berapa detik. Kalau bisa Bapak Ibu kurang dari 2 menit. 15 detik boleh, 1 menit boleh, 2 menit boleh, tapi jangan lebih dari 2 menit. Konten harus tampak muka. Saya punya baby dengan keterbatasan. Enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu kalau belum bisa tampak muka, enggak apa-apa. Enggak diwajibkan. Tapi kalau bisa pakai tampak muka, lebih bagus. Brandingnya lebih kuat. Untuk nama medsos baiknya apa ya? Apakah nama pribadi lebih baik atau nama ide lain? Oh, pribadi lebih bagus. Mas saya biasanya bikin konten dengan nama klinik, apakah harus dengan akun pribadi?
Kalau namanya klinik, namanya bukan personal branding, namanya corporate branding, Mbak Siska. Saya banyak mendampingi pemilik rumah sakit, saya banyak mendampingi pemilik klinik, saya mendampingi manajemen direkturnya juga. Nah, bedanya adalah kalau di corporate branding, fokusnya adalah branding korporasi. Kalau Mbak Siska mau lebih fleksibel, personal branding. Dari para partner-partner pemilik klinik kami, lebih powerful adalah dokter dulu yang di branding baru kliniknya. Klinik itu brandingnya butuh waktu 2-3 tahun. Kalau personal, lebih cepat 2-3 bulan. Masih malu-malu coach, ikut besok, nanti didampingi. Saya belum bisa untuk topik sama bicara di depan kamera, nggak apa-apa, kan didampingi. Ya, pengundang orang yang memberikan link Zoom. Pengundang adalah orang yang memberikan link Zoom. Saya nggak ada pengalaman konten, public speaking kacau. Kerja 13 jam sehari, ada ide konten apa? Ide kapan bikin kontennya? Bu Monita ikut besok, ya. Apa harus bikin sosmed yang baru? Tidak perlu. Saya belum kepikir big temanya, nggak apa-apa, ikut besok. Untuk ikut sesi 2 harus WA ke pengundang dulu, betul. Akun saya isinya berbagai jenis, boleh atau harus ganti akun. Lanjutin dulu aja nggak apa-apa. Masalah utama saya public speaking. Itu bukan masalah, Pak Zairil. Masalah utama saya bukan public speaking, itu bukan masalah. Masalah itu kalau bencana, itu masalah. Bencana, kerampokan, kebakaran, itu masalah. Ya, kalau public speaking, masalah utama saya public speaking, itu bukan masalah. Itu sesuatu yang perlu dipelajari, bukan masalah. Gitu, Pak. Masalah itu bencana, kebanjiran, itu masalah. Ya, kalau public speaking, masalah utama saya bukan public speaking, masalahnya adalah kita belum belajar. Nanti kan belajar bareng. Setuju ya Bapak Ibu? Saya juga nggak pede, nggak apa-apa, saya juga dulu nggak pede. Kan didampingi, buat nama konten bagus, tapi belum berkembang, masih awam. Masalah bikin video konten promosinya. Kunci membangun sosmed cuma 2 kok. Cuma 2, kunci bangun sosmed cuma 2 kok. Kontennya rutin, live-nya rutin nanti. Konten rutin, live-nya rutin. No. Ini bukan koperasi, bukan gotong royong, bukan arisan. Pak Alit ikut dulu, tenang aja. Pak Alit ikut dulu, tenang aja. Nanti didampingi kok Pak. Tenang saja ya Pak. Saya sudah mendampingi 11 tahun. Saya mendampingi Bank Indonesia, Kementerian UKM, Kementerian Pariwisata. Ya, googling aja nama saya Pak Alit. Pak Alit, googling aja nama saya, Hermas Puspito. Buku Hermas, cari. Saya penulis buku 24 buku, Pak Alit. Tenang aja, nggak usah khawatir ya. Apa harus punya jumlah minimal followers? Nggak ada jumlah minimal. Bisa tolong format WA ke pengundang untuk sesi 2 besok? Formatnya ini. Nama _DAF. Untuk topik suka bingung, ikut besok. Saya kesulitan untuk mengedit konten, ikut hari Rabu. Kita ada sesi, bukan ngedit konten, tapi editing sederhana. Banyak ide kepala buat konten jadinya bingung. Jangan kebanyakan ide. Satu ide aja tapi rutinkan. Kalau kebanyakan ide nggak mulai-mulai. Kalau memulai postingan di IG mending diarsipkan, nggak iya kan sebelumnya cuma asal upload. Kalau saya pribadi mau diarsipkan boleh, nggak juga boleh. Nggak, bebas, terserah. Tidak pernah buat konten karena kurang pede. Ya, saya pengen belajar, hayu. Kalau mau belajar, hayu. Ya kan didampingi rutin, gratis. Sebaiknya konten di IG atau TikTok? Good question. Sebenarnya itu sesi besok. Ya, kalau udah jago, bikin IG, mending IG. Kalau Bapak Ibu belum jago, mending TikTok. Kenapa? Karena IG suka pada konten yang bagus. TikTok suka pada konten yang awam, original, pemula nggak apa-apa. Apa harus selalu tema? Untuk awal-awal temanya random nggak apa-apa, tapi 30 hari aja untuk pelatihan bikin konten dulu. Mohon bimbingannya bos, saya bukan bos Pak Zairil. Saya bukan bos. Saya temannya Pak Zairil ya. IG saya adanya untuk usaha Pak, bagaimana saya buat IG baru untuk personal branding? Betul, karena personal branding akan lebih powerful kalau kita suka berbagi konten yang bermanfaat. Bagaimana dengan thread? Saya punya thread juga, saya punya hampir semua sosial media, tetapi jangkauan thread tidak seluas TikTok. Begitu. Jangkauan thread tidak seluas TikTok, kelihatan kekuatannya IG. Bagaimana dengan YouTube? Potongannya ke IG dan TikTok boleh, Pak Alif. Saya juga punya YouTube, saya potong-potong, tapi begini Pak, tidak semua orang punya kemampuan create akun YouTube, bikin konten di YouTube. YouTube itu adalah advance level dari social media. Ya, YouTube adalah advance level. Kalau Pak Alif ngelihat, para partner-partner kami banyak yang pemula. Pemula awal, ini ibu rumah tangga nih. Bu Agus ini ibu rumah tangga, anaknya 4, 2 anak masih kecil-kecil. Setiap nge-live rame.
ratusan yang datang, dan beliau pemula, ya. Ini partner saya juga, Dr. Fongana, Dr. Simon Fongana, Objin. Followernya dari 0. Teleponan sama saya 2 jam. Sekarang udah 160.000 follower. Ini akun bulan Agustus. Ya, akun per bulan November 160.000. Ya. Ini juga partner saya, banyak partner-partner yang kami support secara khusus. Ya, banyak rekan-rekan yang ya kami bersyukur sih. Banyak teman-teman yang pada hebat-hebat. Cukup ya? Apakah untuk pensiunan dan dokter umum? Apakah untuk pensiunan dokter umum sudah umur 82 tahun berguna ya untuk ikut, karena belum tahu apa yang harus dipilih kontennya. Dr. Retno, Bu Retno, saya punya partner dokter umum 82 tahun dokter spesialis mata, 85 tahun dokter umum. Ya, jangan khawatir, partner-partner kami yang pemula. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya juga pemula, siap belajar, hayu. Cukup ya? Beruntung dong ikut komunitas, ya dong. Dr. Muklis ya, Dr. Muklis, ayo kita bangun conversion. Dr. Muklis ya. Boleh bertanya? Boleh. Kalau sempat jawabnya, lagi 2 hari ini lagi banyak sekali yang chat ya. Makasih Bapak Ibu semua untuk doa-doanya ya. Oke, alright. Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup? Bapak Ibu, karena kami banyak mendampingi teman-teman Papua. Teman-teman Papua lagi banyak banget hadir dibimbing. Udah lebih dari 30 partner kami dari Papua. Kalian mendampingi nggak cuma Pulau Jawa, kayak mendampingi Papua, Manado, NTB, NTT, Kupang, Ambon, Belanda, Luxembourg, Belgia, Alabama, Vietnam, Malaysia. Kayak mendampingi Melbourne, kayak mendampingi apapun backgroundnya, dimanapun Anda Bapak Ibu berada, ya, pokoknya kuncinya bertumbuh. Pokoknya kuncinya rendah hati. Kalau Bapak Ibu cukup rendah hati, ya kami para partner mendampingi dengan intens. Kalau Bapak Ibu nggak rendah hati, ya nggak apa-apa juga. Ya, karena para profesor, guru besar yang berada di sini, profesor doktor spesialis, Bapak Ibu juga bertumbuh karena membangun sosial media dengan rendah hati. Bapak Ibu, doa saya untuk Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu bertumbuh, sosmednya bertumbuh, income-nya bertumbuh, berdampak untuk banyak orang. Dan saya tunggu besok, ya jam 19.30 WIB, link Zoom-nya berbeda, caranya adalah WA ke pengundang Anda. Ya, caranya WA ke pengundang. Jangan lupa, yang sudah WA ke pengundang Anda boleh ketik 1. Yang sudah WA ke pengundang Anda boleh ketik 1. Nanti pengundang Anda akan memberikan informasi session terdekat dan WA ke pengundang Anda untuk dapat link Zoom-nya. WA ke nomor saya di depan supaya Bapak Ibu bisa dipersiapkan masuk ke dalam grup bimbingan. Bapak Ibu untuk dipersiapkan masuk ke dalam grup bimbingan, caranya adalah WA ke nomor saya di depan di 0821 2720 0476. Oke? Alright, Bapak Ibu, tolong jangan ditelepon ya, WA aja. Ya, saya jawabnya nanti bertahap semua. Oke? Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Dr. Ika, terima kasih para partner yang sudah mensupport. Kita ketemu lagi kapan? Besok, Selasa 19.30. Sampai jumpa. See you guys. Bye-bye. Selamat malam. Izin pamit. Bye-bye. See you. Malam. Thank you. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Mas Herman. Sami-sami. Yo, pamit. Selamat malam. Sama-sama. Ternuhun. Terima kasih Coach Herman. See you guys. See you. Selamat ulang tahun Mas Sama Herman. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih doanya. Terima kasih Mas. Sehat selalu Pak Herman. Ulang tahun. Ya, Pak Herman. sama-sama. Awet sehat. Makasih. Makasih. Ye, pamit ya. Saya off ya.